Joyo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptop. Channel Rangga Laptop ya, harus mau channel siapa lagi gitu. Oke bro, jadi di video kali ini aku mau nyobain adu banteng. Di video kali ini aku mau nyobain adu ganteng antara Sonic 150 dan Satria F150. Seperti yang sampean tahu bahwa kedua motor ini adalah motor sport ayam jago dari universe yang berbeda. Oleh karena itu bentuknya berbeda ya. Enggak canda-canda. Jadi motor ayam jago ini adalah motor yang berbeda pabrikan, yang satu dari Honda, yang satu dari Suzuki. Dan di video kali ini kita akan nyobain adu ganteng ya. Ya adu desain itu penilaian semuanya ada di sampean semuanya. Oke. Jadi seperti apa perbandingannya? Yuk ikutin video gua. Oke bro cuy, jadi aku udah sama motornya ini ya. Jadi di sini ada Sonic 150 dan ada Satria F150. Ini tuh punya temanku ya. Kebetulan temanku ada yang punya Satria. Itu bocah neng kono. Nah, jadi aku minta tolong buat ngizinin supaya motornya dibikin konten gitu ya. Dan ini adalah Satria FU yang karbu ya. Mungkin ini sekitar tahun 2011 ya. Soalnya plat nomornya 26 ini. Pasti 2011 ya. Ya sekitar tahun 2011, 2012 gitu ya. Dan sebenarnya ini tuh lebih cocok kalau misalnya pakai Satria yang injeksi ya, yang udah LED itu kan, karena Sonic sudah lampunya sudah pakai LED. Cuma karena adanya ini ya wis nggak apa-apa lah ya, bisa dibikin perbandingan juga. Ini yang motor Ayago yang versi jadul, ini yang versi lebih modern gitu ya. Oh ya, buat kamu yang pengguna Satria F, aku tuh penasaran sama kata U nya itu ya, Satria FU. U nya itu apa artinya ya, aku nggak tahu ya. Kan di sini tulisannya Satria F150 nih, tuh kan tulisannya Satria F150, tapi kenapa kebanyakan anak-anak Satria itu nyebutnya Satria FU? Aku kurang tahu, coba komen di bawah buat sampean yang anak Satria. Oke, langsung aja kita lihat dari depan dulu. Dari depan seperti ini. Oke, kita lihat dari Satria dulu ya. Untuk kepalanya, Satria yang model ini itu diberi julukan Satria Barong ya, karena ya mungkin dari mika lampunya bentuknya kayak barong gitu ya. Ya ada ciri khasnya sendiri-sendiri sih. Sebelum Satria ini kan ada Satria yang CBU dari Thailand itu ya, yang lampunya agak kecil, itu dari Thailand. Kalau ini sudah dirakit di Indonesia ya, ini yang versi lokal. Jadi modelnya kayak gini, Satria Barong. Untuk lampunya masih pakai bola lampu, tapi ini udah diganti sama temanku yang LED, yang sini sama sini. Yang ini kayaknya lampu jauh ya, yang ini lampu dekat. Terus di dalam itu ada lampu senja satu di samping. Terus di sini ada lampu sennya kanan kiri ya. Terus ini visornya tuh cekung ya. Dan kalau sampean mau ganti, ada juga visor Satria yang ini, ada yang aftermarket itu banyak yang modelnya ya. Terus di sini ada logo Suzuki warna chrome. Terus ada bautnya ada 4. Oke. Terus kita lihat dari samping kayak gini. Tuh. Dari sini warnanya hitam. Ini warnanya abu-abu metalik, ada kertip-kertipnya ya. Terus di sini ada lubangnya, keren banget nih, buat aerodinamis, tapi ketutupan plat nomor anjay. Tentunya di sini juga ada. Oke, sekarang pindah ke Sonic 150. Kepalanya lebih tajam, lebih agresif dengan sudut-sudut yang lancip. Lampunya sudah menggunakan LED atas bawah, yang bawah buat lampu jauh, yang atas buat lampu dekat. Terus di kanan kiri ada lampu sen. Terus dari samping kayak gini, ini warnanya merah, ini hitam. Terus di sini aku tambahin visor ya, visor aftermarket, jadi biar nggak standar banget gitulah. Tuh. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita turun ke kaki-kaki dari Satria dulu. Nah, spakbornya seperti ini, membulat ya. Kalau yang versi lama ya memang masih membulat ya, jadi belum setajam kayak Sonic gitu ya. Jadi spakbornya kayak gini, ini udah dikasih stiker apa nih, tulisan Jepang nggak tahu ya, warna putih. Terus di bagian shock breakernya ini ada pelindung buat melindungi dari debu ya, kalau misalkan kena debu dari jalan itu. Spakbornya ini cuma satu part ya. Oke. Terus kemudian di baut pakai baut obeng, sama di sini juga. Terus untuk shock breakernya seperti ini modelnya, biasa aja, lurus bentuk tabung. Terus ada kaliper di sini. Nah, ini Satria itu kaliper depannya 2 piston ya, Bro. 2 piston. Terus kemudian ini ada selang rem, oke. Terus kemudian di sini ada piringan cakram. Memang ciri khas motor ayam jago ya, piringan cakramnya itu lebar. Tapi dari bautnya itu juga ikut ke atas gitu.
Jadi kalau biasanya motor bebek kan bautnya ada di sini. Nah kalau ayam jago itu ada di atas banget gitu ya. Jadi piringan cakramnya modelnya tipis kayak gini, nggak tebel bongkotan gitu, enggak ya. Oke, terus kemudian dari peleknya, nah ini pelek itu legend banget ya, ciri khas Satria. Dia palang 5 terus bercabang di sini, cabang jadi 2, jadi totalnya ada 10 ya kalau dihitung. Ini untuk pelek depan lebarnya sekitar 1,4 inci. Sekarang kita pindah ke Sonic. Nah pertama kita lihat spakbornya. Untuk spakbornya lebih agresif dan lebih ada lekukan-lekukannya. Dari sini ada lekukannya ke belakang, terus di sini ada lagi ditekuk-tekuk sama Honda ya. Terus spakbor Sonic ini ada 2 bagian ya, ada yang depan sama yang belakang. Yang depan ini bodinya halus pakai cat glossy biasa, yang belakang pakai bodi kasar, jadi ini bisa dilepas ya. Spakbornya ada 2 bagian. Terus kemudian dari shock breakernya di sini juga dikasih lekukan sedikit, nah dikasih aksen sedikit sama Honda, jadi biar nggak polos-polos banget ya. Terus kemudian kaliper Sonic ini menggunakan 1 piston dari Nissin. Sayang sekali ya, padahal ini motor sport, tapi kok kaliper depannya cuma 1 piston gitu ya. Nah oleh karena itu aku mengganti selang rem pakai selang rem TDR supaya pengeremannya lebih pakem. Terus spakbornya ini kan dari sini ya, dari sini terus dia turun seret ke bawah. Kalau Satria kan langsung ya, tetap di atas, stay di atas. Kalau Sonic langsung ke bawah seret. Jadi di sini ada 2 pengait, baut kunci L, 2 di kanan dan kiri ya. Dari piringan cakramnya ya mirip-mirip kayak Satria, cuma di sini menggunakan 6 baut bro. Nah karena peleknya ini palang 6 ya, kalau Satria kan 5, kalau Sonic 6, jadi lubangnya juga harus ikut 6. Nah ini pindah ke pelek sebelah kiri ya, dan ini peleknya udah tak repaint jadi warna putih karena sebelumnya warna hitam. Dan ya seperti sampean lihat, ini palang 6 dan bercabang menjadi 2, jadi palang 12. Palang 6 membentuk huruf Y ya. Dan di Sonic ini nggak ada pelindung buat shock breakernya ya, yang linggisannya ini. Kalau Satria kan ada ininya ya, ada ininya. Kalau Sonic nggak ada. Oke, terus kita pindah ke bagian kokpit. Dari Satria kita lihat dulu speedometernya kayak gini. Tuh, di sini ada indikator RPM dan ini ada speedometer dan informasi lainnya. Terus kemudian kita masuk ke master rem. Master rem dari Nissin, handle remnya kayak gini. Terus kemudian ini spionnya khas Suzuki, kecil. Dan master remnya ini dia memiliki konfigurasi baut selang remnya ada di depan. Ya, kan ada tuh master rem yang baut selang remnya ada di samping, ada yang di sini. Tapi Satria ini ada di depan. Dan kalau menurutku konfigurasi baut selang rem yang ada di depan ini jauh lebih adjustable kalau misalkan kamu ganti selang rem yang kepanjangan. Jadi kan misalnya kalau selang remnya kepanjangan kan bisa diatur-atur ya ininya, bisa ditaruh sini kan, bisa ngelewati sini, itu kan jauh lebih mudah. Kalau dari samping itu agak susah ya bro, agak iwi-iwi gimana gitu ya. Tapi kalau Satria ini dari depan, ini mirip sama kayak master remnya R25 ya, bautnya ada di depan. Oke seperti itu. Terus kemudian lanjut ke handle couplingnya kayak gini ya. Terus ini ada switch couplingnya, terus ini ada karetnya. Handle couplingnya ini sudah ngelontok ya catnya. Terus di sini ada holder starter warna kuning dan di sini nggak ada apa-apa lagi. Hand gripnya kayak gini. Terus dari holder kiri ada lampu sen, ada klakson, ada juk karena ini masih pakai karburator. Ada lampu jauh, lampu dekat, terus ini buat nyalain lampunya ya. Oke, kita pindah di Sonic master remnya. Ini master remnya udah tak ganti pakai master rem no name. Ya buat modifikasi dikit-dikit. Kalau master rem Nissinnya Sonic itu bautnya sama ada di sini di samping. Jadi kurang adjustable kalau misalkan pakai selang rem yang kepanjangan. Jadi harus lewat sini itu. Nah, ini kan nggak rapi ya. Dari hand gripnya udah tak ganti saya pakai RCB. Modif lagi, bro. RCB, terus holder starternya jauh lebih gede yang ininya ya. Terus ada holder starter tombolnya ini, terus yang kiri kayak gini ada lampu sen, ada klakson, ada lampu jauh, lampu dekat. Handle couplingnya kayak gini. Bagian ininya jauh lebih lebar ya, lebih lebar. Nah terus ini ada variasi dikit karena aku gabut ya. Ini kayak simbal ya, simbalnya drum tuh, ces ces ces. Terus karetnya ini lebih besar ya daripada Satria, lebih besar. Terus handle-nya kayak gini, ini masih standar ya. Terus ini spionnya tak ganti juga pakai bar N tuh, jadi lebih ngabers gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian bodi depan. Nah kalau Satria bentuknya kayak gini,
Ini sebenarnya bodinya itu mirip-mirip sama Satria yang CBU Thailand. Cuma kalau Satria yang Barong ini ganti lampu depan aja ya. Bentuknya terus sama ganti striping penyegaran biasa lah itu ya. Bodinya kayak gini, yang ini lekukannya sini nggak terlalu tajam ya. Lekukannya biasa aja. Terus kemudian di sini ada lubang. Ada lubangnya. Terus kemudian ini ada mesinnya. Oke, kita pindah ke sini dulu. Bagian punggungnya. Untuk bagian punggung ini bodinya halus ya, jadi bukan bodi kasar kayak Sonic. Ini warnanya putih, terus ini abu-abu metalik. Terus di sini ada sirip-siripnya, sirip gitu ya. Terus kita pindah ke bagian mesin. Nah ini dia, mesin yang sangat ikonik bagi Satria ya. Bentuknya kayak gini. Tuh. Terus ini mungkin tempat filter oli ya ini ya. Ya, terus kemudian di sini ada stud kopling, terus di sini ada tutup buat isi oli, dan di sini ada tulisannya 1000 mili. Jadi Satria ini menggunakan oli yang 1 liter pas ya. Terus kemudian di sini ada indikator olinya. Tuh ini. Terus kickstarternya kayak gini. Kickstarternya kayak agak kurus gitu ya. Yang ini loh. Bisa digini kan? Di sini ada tulisannya juga Kickstarter tuh, ya kan? Ya inilah mesin DOHC yang paling overpower ya. Yang bahkan kalau kamu pakai motor Satria mungkin bisa ditangkap polisi karena motor ini terlalu kencang. Itu sungguh berita yang sangat aneh dan juga bikin bangga pengguna Satria ya kan. Jadi motornya tuh terlalu overpower gitu loh. Lanjut ke bagian footstep, kayak gini footstepnya kotak biasa kayak gedang goreng. Terus di sini ada pijakan rem dari chrome. Ada 4 lubang, terus nyambung ke sini. Nah untuk master rem belakangnya kayak gini, dia dilindungi sama besi kayak gini ya. Oke, sebelah kiri sama aja tuh, lihat. Nah cuma di sini ada tulisannya Suzuki, ini bak magnetnya. Terus penutup rantainya ini apa ya ini ya? Aku nggak tahu ini buat apa fungsinya. Cover rantainya, terus di sini ada lubang-lubangnya tuh, ada 9 ya. Nanti untuk footstep sebelah kiri, terus di sini ada pedal persneleng. Jadi dari mesin kan ada besinya lagi ya. Ini besinya mengarah ke bawah. Kalau Sonic itu ke atas ya bro. Nanti aku tunjuk. Terus untuk silinder dari Satria ini masih ada sirip-siripnya. Ya karena Satria ini masih menggunakan pendingin udara, dan juga di sini ada kayak radiator ya, tempat radiator. Tapi ini bukan tempat air radiator bro. Ini tuh buat pendingin oli atau oil cooler ya. Ini. Oke, makanya di sini ada selang-selangnya, tujuannya untuk mendinginkan olinya ya. Terus kemudian di sini dari sebelah sini lubangnya ini asimetris ya, jadi nggak sama antara kanan dan kiri. Oke, asimetris, dan ini terbagi 2, jadi ini bisa dibelah, buka jadi 2. Oke, terus lanjut Sonic dari sini, dari slotnya dulu. Gila, tajam banget ya. Sonic ini memang desainnya tuh agresif dan sudutnya tuh lancip-lancip. Jadi dari sini terus langsung turun seret. Nah terus di sini tentunya ada lubangnya. Ada perpaduan bodi kasar dan halus. Sini halus, sini ada kasar, bodi kasarnya sini. Terus kemudian untuk bawahnya dibagi menjadi 3 ya, antara bodi halus kanan, bodi halus kiri, terus sama bodi kasar. Dan ini masih bisa dibelah lagi loh. Jadi ada 4 bagian ya. Kalau Satria kan cuma 2. Kalau Sonic ada 4, dan ini lubangnya simetris, jadi sama. Kalau Satria kan asimetris ya. Tuh. Dan di sini ada tulisannya Suzuki pakai stiker. Kalau Honda, kalau Sonic ini pakai cetakan Honda gitu ya. Kemudian dari mesinnya seperti ini, bak koplingnya ya bisa dilihat ada tulisannya Honda, terus ada garis-garis ini kayak gear. Terus filter oli dari Sonic itu ada di dalam. Jadi kalau pengen ganti harus membuka bak koplingnya dulu, ngerepoti asli ini ya. Terus di sini ada tutup oli ya. Untuk Sonic pakai oli 1,2 ya. Terus untuk kickstarternya dari lengkungan ini terus lurus seret ya, lurus. Terus untuk footstepnya kayak gini. Footstepnya ini jauh lebih tirus ya. Oke. Dan ini modelnya sama kayak punyanya Verza sama Supra GTR, bentuknya sama kayak gini. Terus untuk pedal remnya warna hitam, karena pemakaian di sini catnya agak ngelontok-ngelontok. Terus kemudian master rem belakangnya seperti ini, ada pelindung besinya, ini bentuknya kayak gini warna silver. Terus di sini ada tutupnya PGMFI tulisannya, karena Sonic ini sudah injeksi. Oke, terus dari punggungnya kayak gini.
Jadi ini ada bodi kasar, halus-halus, terus di sini ada sirip-siripnya. Terus di sini ada stikernya, aturan-aturan, terus di sini ada logo Honda. Terus kemudian kita beralih ke bagian jok ya. Untuk jok ini sepertinya udah dipapas deh sama temanku. Ya. Untuk kulitnya kayak gini, ini yang model anu bro, modelnya licin. Kalau misalkan dikasih silikon ini licin ini kulitnya. Terus dari bodi belakang kayak gini, agak membulat ya kalau Satria yang ini. Terus untuk lampu belakangnya seperti ini, tuh sangat ikonik ya. Cuma ini diskotlet aja ya sama temanku. Oke, bodi belakang ini terbagi menjadi dua, jadi di sini ada garisnya, ini buat membagi, jadi bisa dipiak. Terus belnya kayak gini modelnya, yang ini masih lebar, terus ya seperti inilah. Ada tulisan Satria F150 dan ada tulisannya 6 speed. Terus kemudian dari kiri sama aja, tuh lekungannya kayak gini ya. Jadi Satria itu jadi dari atas melengkung semakin ke atas, terus dia agak turun dikit seret gitu ya, tapi masih menghadap ke atas. Pindah ke Sonic seperti ini, bodi belakangnya jadi langsung seret ya. Jadi dia itu dari atas melengkung ke atas langsung, nggak ada turunnya gini, jadi langsung ke atas. Terus untuk joknya kayak gini, kulitnya ada motif-motifnya bunder-bunder, dan ini joknya masih orian, belum dipapas, dan kulitnya juga belum pernah diganti. Terus bagian belnya kok nggak ada bang, kemana, hilang dah? Nggak, ini belnya memang sengaja tak copot supaya lebih kelihatan racing look. Tuh, racing look kan. Terus untuk bagian sebelah kiri kayak gini, tuh ada tulisannya Sonic. Terus untuk footstep belakangnya kayak gini. Kalau Satria pendek ya, dari sini ke footstep ini jaraknya pendek. Kalau di Sonic ini agak panjang, jadi dari sini agak panjang ya. Oke. Terus dari footstep belakangnya kayak gini modelnya, tuh Sonic lebih panjang ya, lebih panjang dan geriginya lebih besar. Ini lebih kecil ya. Terus kita lihat dari rantai untuk gearnya, motifnya kayak gini. Untuk motif gearnya ini kayak fiction ya, motif lubang gearnya sama. Terus rantainya pakai 428. Terus di sini ada pelindung rantainya. Ini pelindung rantainya ini agak unik ya, karena cuma setengah aja, jadi nggak full sampai ke as arm yang sana ya. Nah, jadi cuma dari sini aja. Terus kemudian untuk Sonic ya, ini Sonic gearnya udah tak ganti pakai triple S dan armnya polosan. Sebenarnya di sini ada stikernya sih bro, cuma tak kelentek biar lebih simpel aja. Oke. Terus dari knalpot Satria ini modelnya seperti ini, dan ini merupakan salah satu ciri khas dari Satria ya, yaitu suara knalpotnya yang sangat khas gitu ya, yaitu ngencring garing gitu ya. Kalau Sonic knalpotnya kayak gini. Kalau Sonic mah suara knalpotnya lempeng-lempeng aja ya kan. Kalau Satria ini sudutnya lebih lancip ya ujungnya. Kalau Sonic agak buntung. Oke, dan keduanya sama-sama ada aksen chrome-nya. Terus untuk dari kaliper belakang pakai Nissin kalau Satria ya. Terus untuk piringan cakramnya ada 3 baut. Kalau Sonic sama juga pakai Nissin, cuma dia pakai 4 baut. Oke, seperti itulah. Oh ya, untuk Sonic lampu belakangnya kayak gini, jadi lebih runcing, lebih ke atas. Sonic ini kalau tak lihat dari belakang itu motornya tuh terlalu nungging gitu ya. Kalau Satria masih nggak terlalu. Kalau Sonic ini nungging banget bodinya. Terus kemudian untuk spakbornya Satria simple, ujungnya kotak tuh. Terus di sini ada stiker Suzuki dikasih sendiri nih. Terus dari Sonic spakbornya lurus ke bawah, cuma ada sudut-sudutnya, ada garis-garisnya. Oh ya, terus untuk mesin Sonic ini sudah nggak ada sirip-siripnya untuk di silindernya, karena di Sonic ini sudah menggunakan pendingin radiator ya. Jadi di sini ada tempat air radiatornya tuh di sini ya. Oke, kalau Satria kan masih ada sirip-siripnya. Oke bro cuy, jadi seperti itulah adu ganteng antara Sonic 150 dan Satria F150. Ini aku udah mau closing karena temanku udah mau pulang. Muka bocah omahe adoh tulung agung. Jadi kesimpulannya, walaupun ini beda motor, yang penting kita tetap berteman dan bersahabat ya. Ya karena semua motor itu ada plus minusnya sendiri-sendiri ya. Kalau pengen ganteng, terus spare partnya mudah dicari atau dealernya mudah dicari, ya pakai Sonic.
Terus kalau milih yang kenceng, yang build quality-nya bagus, pakai Satria. Karena Suzuki itu build quality-nya bagus ya motornya. Oke. Jadi seperti itulah adu ganteng antara Sonic 150 dan Satria FU. Semoga video ini bisa menambah referensi buat kamu yang pengen memilih salah satu dari motor ini. Mau milih yang mana? Itu terserah ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Rangga Laptop. Semoga channel Rangga Laptop bisa semakin maju. Kalau berkembang terus, kapan majunya kan? Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Mohon bila ada salah-salah kata. Saya Nyala Manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah bro cuy. Mantap. Nice, dadah. Oke, Mas, dadah. Ya.